Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen BL Chess Festival 2023. Dan kita lanjut untuk mengulas permainan Iren Karisma Sukandar yang berlaga di event ini yang sudah memasuki babak ke-6 untuk turnamen terbuka kelas master kawan. Langsung saja kawan, di game ke-6 Iren Karisma Sukandar ini bertemu dengan International Master asal Amerika Serikat Alexander Costello, dan Iren Pegang Putih kawan mengawali dengan permainan pion raja, pion E4 dibalas dengan permainan Sicilia Defense dengan pion C5. Setelah kuda F3 ini kuda C6 dan Iren memilih Rosolimo Netsmedinov attack dengan gajah B5. Dan di sini kawan, pilihan utamanya adalah variasi Viajento dengan pion G6, pilihan nomor 2 dengan pion D6, atau pilihan nomor 3 dengan pion E6 kawan. Memilih dengan langkah pion E6 hitam ini kawan. Kalau kalian ingin memilih jalur utamanya seperti ini, pion G6, putih akan rokade terlebih dahulu setelah gajah G7, putih memainkan pion C3-nya jelas untuk dukungan juga bagi pion pusatnya D4, kuda F6, benteng E1 terlebih dahulu jaga pion, hitam rokade, dan pion D4 bisa dilanjutkan oleh putih baku hantam seperti biasa di petak D4. Dan sekarang kalian dorong pion yang ada di petak D5 ini kawan. Maksud saya tadi ingin dorong tapi bukan pion putih kawan, tapi giliran hitam dengan pion D5. Pion E5 bisa kalian dorong untuk dapatkan ruang kuda bergerak ke E4 dan kalian tantang pertukaran kuda. Biasanya kawan diterima juga langsung oleh hitam, atau gajah F5 juga bisa jadi pilihan. Kalau terjadi pertukaran yang merupakan pilihan utama di jalur ini kawan, nah di sini kuda lompat ke petak A5 ataupun keluarkan gajah ke F5, menteri keluar ke petak A5 bisa jadi pilihan, atau gajah coba pressure kuda di sini bisa jadi pilihan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Itulah jalur utama dengan pion G6. Memilih dengan pion E6 untuk variasi pion D6 sementara tidak perlu kita bahas kawan, kita ke permainannya langsung dengan pion E6 ini, dan Iren memutuskan untuk pertukaran gajah sikat kuda C6. Pilihan yang lain yaitu rokade kawan. Ini adalah pilihan kedua di posisi ini yang dipilih oleh Iren. Gajah ambil kuda C6, diambil balik menggunakan pion B, dan selanjutnya Iren bermain dengan pion D3 untuk segera keluarkan gajah gelapnya, perkuat posisi pion pusatnya juga. Di sini, menteri keluar ke petak C7 merupakan salah satu pilihan terkuat kawan. Memilih pengembangan kuda ke E7 dan Iren rokade di langkah ke-6-nya. Kemudian manuver kuda ke petak G6, di sini pion E5. Langkah yang sangat penting kawan dari Iren ini. Dia mencoba untuk menghentikan laju pion hitam di pusat pion D ini. Kalau didorong satu petak ataupun dua petak, nanti ada pion terpisah bertumpuk di lajur C. Itulah ide Iren. Dan untuk mencoba mengeliminasi pion yang sangat mengganggu di petak E5, engine menyarankan dengan pion F6. Memilih dengan gajah E7 terlebih dahulu, dan Iren melanjutkan pengembangan kuda C3-nya. Baru sekarang pion F6, dan diterima Iren langsung dengan pion E pukul pion F6. Diambil balik menggunakan pion G. Diambil balik menggunakan gajah, ada opsi segera rokade mempunyai lajur semi terbuka. Hitam memilih ambil balik menggunakan pion G, opsinya menggunakan lajur G bagi bentengnya, dan gajah keluar ke petak H6, mencoba mencegah pergerakan apabila raja ingin rokade kawan. Dan ide yang lain nanti mungkin gajah bergerak ke G7, coba ancam benteng kawan. Mungkin nanti diikuti kuda siap lompat, berikan jalan bagi menteri untuk coba pressure pion yang ada di petak H7. Dan di sini pion D5 merupakan pilihan terkuat kawan. Dorong pion langsung dua peta sesegera mungkin untuk mendapatkan ruang. Memilih hanya mendorong pion E5-nya kawan. Kuda D2 lanjut Iren, buka akses menteri langsung keluar kawan. Idenya seperti tadi, yaitu coba pressure pion yang ada di petak H7. Di sini menteri hitam keluar ke petak B6, coba pressure pion di sini. Iren melepaskan pion B-nya, menteri keluar ke petak H5. Idenya seperti tadi untuk mendapatkan pion yang di sini dan benteng G8. Sudah jelas untuk menghentikan laju gajah tadi kawan. Dan di sini Iren mempunyai kesempatan lebih cepat untuk membongkar permainan kawan. Membuka lajur-lajur, terutama lajur F dan lajur E dengan pion F4. Jika diterima, lajur E terbuka dan lajur F juga terbuka. Ini untuk memanfaatkan raja yang masih berada di pusat ini kawan. Jadi manfaatkan sesegera mungkin untuk sebanyak mungkin membuka lajur-lajur pusat. Tapi dengan adanya pion didorong maju, mungkin yang ditakutkan Iren adalah adanya discover check atau open skak kawan. Oleh karena itu Iren memilih gajahnya mundur terlebih dahulu dan juga membuka serangan pada pion H7. Di sini kawan, pion D6 dimainkan oleh hitam sekaligus dua petak langsung. Ini lebih kuat kawan dengan tempo mempercepat untuk kuasai area pusat ini dengan beberapa pion di pusat.
Tapi memilih mendorong satu petak saja, buka akses bagi gajah segera berkembang, mungkin ke petak E6 untuk jaga benteng apabila nanti ada ancaman dari menteri di petak H7, dan baru sekarang Iren berani bermain dengan pion F4. Raja bergeser ke D8 untuk menghindari pimpinan kawan dari ancaman pion didorong maju, dan selanjutnya menteri ambil pion H7, gajah E6 melindungi benteng, dan di sini Iren dorong pion kawan, kuda mempunyai tempo menghindar ancam menteri, dan menteri bergeser ke H5. Gajah mundur ke D7, dibalas dengan langkah kuda C ke E4, coba pressure pion-pion yang di sini, dan hitam melangkah gajah E8 terlebih dahulu usir menteri. Menteri maju ke H6, kuda manuver ke D7, lanjut hitam. Belum berani ambil pion ini kawan. Selanjutnya ada menteri ke H7, ancam benteng. Benteng bergeser ke F8, Iren geser benteng B1 untuk menjaga pionnya. Tadi juga ada opsi dengan pion ini didorong maju untuk membuka lajur B bagi benteng untuk mempercepat serangan di sisi kiri kawan. Ya tentu kalau diterima di sini nanti ada benteng yang mencoba kuasai lajur B kawan. Kalau diterima oleh pion, menterinya jatuh oleh gajah gelap. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Iren mempersiapkan benteng ke lajur B terlebih dahulu. Benteng F7 serang menteri, menteri bergerak ke H8, dan baru sekarang pion D5. Kuda mundur ke G3, ada pion A5 mulai menyisir sayap menteri. Coba hentikan dengan pion A3 oleh Iren, menteri ke C7, kuda H5, persiapan dukungan bagi menterinya kawan, dicegah dengan gajah F8, dan Iren menantang pertukaran gajah gelap. Gajah H6 ditolak dengan menteri D6, proteksi gajahnya kawan, dan Iren melangkah benteng B bergeser ke E1. Benteng B8 serang pion, dan pion didorong maju ke petak B3. Ada opsi pengorbanan kawan dengan cara kuda ke F4. Tapi langkah ini tidak lazim dalam kontrol waktu yang sudah mulai menyisakan 14 menitan kawan. Mungkin sudah dipertimbangkan oleh Iren, tapi ini cukup panjang juga kawan untuk mendapatkan posisi yang bagus. Menteri masih bisa menghindar dari ancaman benteng. Jika berlanjut gajah ambil pion F4 ancam menteri bersama benteng, menteri masih bisa menghindar. Tetap saja kan beberapa langkah berikutnya memang terlihat posisi putih bagus, tapi dia kalah perwira. Mungkin inilah yang tidak membuat yakin Iren kawan untuk melakukan pengorbanan seperti ini. Jadi dia hanya proteksi pionnya, maju ke petak B3. Dan hitam melangkah menteri E7. Coba ancaman pada menteri pada gajah nanti kawan di sini. Dan di sini untuk mengantisipasi ancaman seperti itu bisa melakukan pertukaran gajah pukul gajah terlebih dahulu kawan. Diambil balik oleh benteng dan menteri ini bisa bergerak. Tapi di sini Iren punya ide yang lain kawan dengan langkah kuda ke petak F4. Pion tidak akan berani ambil kuda, posisi menteri terancam, dan kuda siap lompat nanti ke petak D6 melakukan ancam skak dan menjadi jangkar serangan nanti di petak E6. Pilihan terbaik juga kawan, dan di sini dibalas dengan benteng H7. Kalau menteri bergeser, gajah jatuh kawan, Iren melakukan skak. Kuda E6 skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, Iren membuat langkah pengorbanan menteri lagi kawan. 3 game berturut-turut Iren melakukan pengorbanan menteri. Gajah ambil gajah F8. Di sini menteri bergeser terlebih dahulu dan menteri sudah tidak bisa lari lagi kawan di sini, dan selanjutnya adalah menteri ambil benteng H7. Lanjut Iren diambil balik oleh menteri hitam. Iren sudah bermain tanpa menteri di langkah ke-32 dan Iren melangkah gajah D6 menghindari ancaman kuda, berbalik ancam benteng B7. Benteng F2 lanjut Iren, pertahankan baris keduanya kawan. Di sini gajah F7 serang kuda. Benteng E3, persiapan digeser ke lajur G, ke lajur H kawan. Menteri G8 serang kuda. Kuda ambil pion C6, kuda pukul kuda diambil balik oleh gajah. Dan di sini melangkah gajah H5 untuk mencegah pergerakan salah satu perwira putih. Dan Iren melangkah pion B4 menantang pertukaran pion, ditolak dengan pion A4. Di sini kawan, pion D4 salah satu pilihan terbaik kawan untuk mendapatkan ruang untuk memecah konsentrasi pion hitam. Kemungkinan akan ditolak, hitam akan mendorong pionnya, dan barulah kuda manuver kawan ke petak F1. Tapi Iren di sini melangkah ke petak F1 langsung dengan kudanya, dan hitam mempunyai kesempatan dorong pion kawan dengan pion D4 untuk mendapatkan ruang. Tapi di sini hitam memilih dengan langkah benteng G8. Kalau tadi dengan pion D4 terlebih dahulu, benteng ancam menteri. Nah, di sini kalian tantang dengan benteng G7. Tapi langsung memainkan dengan benteng G7 langsung. Dan ada kuda manuver ke G3. Masih pion D4 merupakan pilihan terbaik untuk menghentikan laju pion-pion hitam.
tapi Iren melangkah dengan kuda G3 dan pion D4 bisa dilanjutkan oleh hitam kawan. Sama-sama mempunyai tempo ancaman bagi para perwira masing-masing, tapi memilih gajah mundur ke peta E8. Di sini benteng turun ke E1 untuk menghindari tempo dari pion D4 dan benteng diangkat naik ke peta G5. Benteng bergeser ke C1 untuk dukungan di lajur C dan gajah F7 perkuat kontrol pada peta terang kawan. Di sini ada benteng B1 giliran untuk dukung pion B. Benteng bergeser naik ke peta G4 dan manuver kuda ke E2. Lanjut Iren mencoba nanti ambil pion yang di sini mungkin kawan, tapi Stockfish tidak terlalu menyukainya. Pion C3 terlebih dahulu merupakan salah satu pilihan yang kuat juga untuk menghadang pergerakan pion ataupun memperkuat baris keempatnya di sini. Tapi Iren memilih dengan langkah manuver kuda ke E2. Akhirnya pion D4 didahului oleh hitam. Di sini pion H3 terlebih dahulu usir benteng H4 ambil pion kawan. Oleh karena itu raja ke H2 lanjut Iren untuk menghindari pimpinan dari menteri. Dan gajah D5 memberikan dukungan bagi menteri kawan. Apakah nanti disusul bentengnya turun memberikan pressure berat bagi pion yang ada di peta G4? Rasanya juga nanti ada kesempatan pion didorong maju ke peta G4 apabila benteng nanti juga digeser ke lajur G. Di sini pion C4 terlebih dahulu lanjut Iren kawan, ancam gajah. Diambil menggunakan end pasen, diambil balik oleh kuda, ancam gajah, ancam pion yang di sini. Dan benteng F4 tantang hitam menantang pertukaran benteng. Ditolak diperkuat dengan benteng BF1 dan raja bergeser naik ke B7. Di sini pion G4 terlebih dahulu kawan untuk blokade akses menteri memberikan tekanan bagi pion G2. Dan akhirnya hitam melakukan pertukaran kawan, benteng pukul benteng F2 diambil balik oleh benteng menteri naik ke G5. Persiapan menuju baris pertama memberikan ancaman di sini mungkin nanti kawan. Di sini kuda ambil pion A4, menteri ke C1 dan kuda ke B6, ancam gajah ataupun persiapan manuver untuk rebut pion hitam di sini. Di sini ada menteri bergeser ke D1, coba rebut pion dan Iren melangkah kuda ambil gajah. Mungkin kalian punya ide untuk mempredeli pion-pion hitam di sini kawan. Ya, hitam akan ambil pion yang di sini, salah satu pilihan juga. Kalian ambil pion yang ada di peta F6, mungkin hitam akan dorong pion di sini kawan. Dan kalian sekarang bisa sikat gajah. Kalau menurut perhitungan engine, permainan masih dirasa cukup seimbang kawan. Di sini kalian dorong pion F6, ini akan menyibukkan menteri juga untuk mengawal pion di lajur F ini. Mungkin hitam nanti akan membalas dengan langkah sekak-sekak yang berulang kawan, karena posisi pion-pion putih ini juga cukup menakutkan. Dia mempunyai pion di sisi kiri 2 pion dan di sisi kanan 3 pion dengan dukungan benteng. Ya, opsi terbaiknya melakukan sekak-sekak yang berulang untuk menghasilkan permain remis. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Iren memilih sikat gajah terang di peta D5 dengan kuda kawan. Diambil balik oleh pion C, selanjutnya dorong pion G5 untuk meloloskan pion F-nya. Menteri bergerak ke H5. Pion G pukul pion F5 lanjut Iren dan di sini kawan menteri ke F7 merupakan pilihan terbaik untuk menghentikan laju pion putih kawan. Tapi memilih dorong pion D4 langkah kesalahan memberikan kesempatan Iren dorong pion F-nya sesegera mungkin. Menteri ambil pion F7, sekarang giliran pion F6 dan raja mulai bergerak di sini. Di sini giliran pion A4 mulai didorong. Raja ke D5 ke pusat, pion A5 terus didorong. Pion E4 tantang hitam diterima oleh Iren, diambil balik oleh raja, kemudian dorong lagi pion A6. Pion siap didorong, bisa promosi di lajur A. Ini juga ada kesempatan bagi pion F-nya kawan didorong, bisa promosi. Iren dalam ambang kemenangan walaupun bermain tanpa menteri. Luar biasa permainan Iren tanpa menteri di game ini, tidak seperti 2 game sebelumnya kehilangan menteri karena terpaksa, tapi pengorbanan menteri di sisi kanan di pojok tadi kawan merupakan kalkulasi yang sangat mendalam dari Iren. Walaupun kehilangan menteri kawan, di beberapa langkah berikutnya Iren menemukan langkah-langkah terbaiknya. Sehingga sekarang posisi Iren di ambang kemenangan di langkah ke-62. Raja E3, pion A7, korbankan benteng, segera promosi kawan. Di sini menteri melakukan skak terlebih dahulu. Raja ke G2, menteri C6 skak, raja G1 dan menteri D5 untuk awali peta terang kawan. Tapi mempunyai kesempatan dorong pion F kawan. Di sini setelah menteri G5 skak diblokade dengan benteng G2, hitam menyerah di langkah ke-67. Sudah sangat jelas di sini hitam sudah tidak mempunyai tempo lagi melakukan skak. Pion ini bisa promosi dengan dukungan gajah ataupun pion yang di sini juga bisa promosi. Ada 2 pilihan kawan.
Oke, itulah kawan permainan Iren Karisma Sukandar di turnamen BL Chess Festival 2023 kategori Open Class Master babak ke-6. Sampai 6 babak yang sudah dimainkan oleh Iren memetik 3 kali kemenangan pada game pertama, game kedua, dan game ke-6 ini. Game ketiga menghadapi seorang Grandmaster asal Kuba, permainan Iren sangat menarik sebetulnya bisa kita ulas kawan. Tapi sangat panjang, berakhir di 167 langkah. Mungkin salah satu game terpanjang Iren selama karir caturnya kawan. Berakhir di 167 langkah dalam permainan endgame menteri versus menteri. Oke, semoga permainan dari Iren ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.